Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini, hari Rabu sore, kita bertemu melanjutkan pelajaran mengenai akhlak, yang dimana kita sudah membahas sampai halaman 28, ya. Maka sekarang halaman 29, ya. yakni masih hadis tentang bahayanya sombong, ya, itu. Ya. Oh, ya siapa? Aduh, nyar deui geuning ya siapa? Hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Pada suatu riwayat disebutkan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi qala qul biyaminik qala la astati'u qala la lastata'ta ma mana'ahu illal kibaru qala fama rafa'aha ila fi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Rasulullah dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Laki-laki itu menjawab, saya tidak bisa. Beliau menyahut, engkau tidak akan bisa. Tiada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Kata rawi, benar-benar laki-laki itu tidak dapat mengangkat tangannya kepada mulutnya. Sampai segitunya, ya. Bagaimana laki itu tidak mau makan dengan tangan kanan, ya. Kalau ini kan kanan, ini kanan, ya. Kan beda kamera, beda hadapannya ini, ya. Ini kanan, gitu, ya, gitu. Karena ini kameranya menghadap saya, jadi ini sebelahnya kanan, gitu, ya. Tapi ternyata seorang laki-laki ini makan dengan tangan kirinya. Karena apa? Kesombongan. Maka Allah beri azab padanya. Tangannya itu nggak bisa diangkat ke mulutnya, ya. Sampai segitunya. Bagaimana ini seseorang sombong karena tidak mau makan dengan tangan kanannya. Artinya seseorang itu akan menerima sebuah akibat, ya, ketika tidak mau menerima kebenaran itu dengan kesombongan tentunya.
orang yang memerintahkannya, orang yang menyuruhnya itu menyuruh pada kebaikan. Nasihati, ya, menasihati dengan kebaikan itu adalah tanda cinta. Ya. Walaupun tentunya nanti ada nasihat, nanti diterangkan ya gitu. Yang pasti bahwa orang itu terkadang ada gengsi ya gitu, gengsi atau ego gitu ya, tidak mau mendengarkan kebenaran ya. Walaupun tentunya dari kitanya harusnya juga dengan cara yang baik ya gitu. Ya bagaimana nasihat tidak selalu menggurui lah gitu bahasanya itu. Tidak selalu mengatakan kalau Allah kalau Rasul juga enggak gitu ya. Enggak juga. Gitu. Tapi bagaimana nasihat itu mengena dengan memang kita mengetahui siapa yang diberi nasihat ya. Gak mungkin kalau kita ke anak yang masih baru belajar Quran, baru belajar hijrah gitu ya, kemudian di kata-katai bagaimana gitu ya, diserongoti dan bagaimana gitu ya, abang-abang bacaan Qurannya nggak lancar gitu ya, gitu. Ini udah cara ngebetulinnya itu, wah dan ini dan itulah gitu, dengan udah cerewet lah gitu. Ya itu juga kalau si anak nggak suka ya udah berhenti itu ya. itu ya itu. Tapi kan ini yang menasihati adalah Rasul ya kepada orang ini ya, artinya yang menasihatinya itu dari orang yang sebaik-baik pemberi nasihat dan juga metode yang beliau berikan ketika menasihati. Namun dengan sebegitu pola bagusnya nasihat tidak masuk kepada seseorang ya. Ketika masih memiliki ego ya, masih memiliki sifat-sifat kesombongan ya. Nah, ini juga ya, dari hadis ini kita bisa belajar ya. Orang itu pastinya ada suatu hijab ketika dia harusnya mendapat hidayah, namun karena keegoannya ya, dia susah gitu. Malah balik menasehati gitu ya. Balik menasehati. Aneh itu ya gitu. Itu. Maka ini juga memang terjadi ya, bukan hanya mengenai perkara ini ya, ini kan perkara tentang makan ya, perkara kecil ya, perkara sederhana gitu ya. Ya yang kecil dalam Islam tidak bisa diremehkan ya, gitu. Bukannya dosa-dosa itu berawal dari hal-hal yang remeh ya gitu, kan itu awalnya kan hal-hal yang remeh ini ada bagi kia bagi itu kan gitu, maka akan mengakibatkan dosa ya. Dosa-dosa besar bisa jadi dari hal yang dianggap remeh. Dosa-dosa kecil juga ya, itu sebagai awalnya. Maka ini dosa yang tidak bisa dianggap enteng seharusnya. Tapi ya itulah, kadang jadi kita menganggap oh udah nanti lah nanti itulah gitu. Kan wae lah bagi kiamat. Nah, gitu. Ya. Padahal itu sebuah pelanggaran.
Nah ini terkadang juga pada sahabat kita terdekat dengan kita, mungkin kepada ya, jamaah sini juga ya. Atau bahkan pada pasangan ya, terlalu menggampangkan ya. Ya. Maka tentunya emang pertama bagaimana kita tidak boleh meremehkan kesalahan walau itu adalah kesalahan yang kecil. Yang kedua memang adalah bagaimana memaafkan perkara itu berat ya. Berat ya. Yang namanya memaafkan. Gitu. Ya semua orang punya potensi yang sama, punya hati yang sama, ya diberikan otak, diberikan jiwa, tapi punya naluri yang berbeda, ya. Gitu. Pola antara laki-laki dan perempuan diberi nafsu itu berbeda-beda, ya. Tingkatan akal laki-laki itu lebih, ya. Tapi tingkatan akal perempuan kurang. Tingkatan perasaan laki-laki itu kurang. Tingkatan perasaan perempuan itu lebih. Ya, ini yang kadang jadi cekcokan hanya sekedar perkara kecil. Ya. Ketika dinasihati dikatakan ego, gitu. Gitu. Padahal disinilah akan terjadinya sebuah permasalahan ya. Lain tadi di ungkapan oleh MC cina piduitan wae katanya gitu. Ya, tapi piduitan mah ada masalah kecil gitu. Nah, masalah besar itu sebenarnya dari sini. Dari sini ya. Masalah ego tuh, masalah besar. Kalau saja ya yang menasehatinya juga dengan ego ya nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa masuk. Karena bisa jadi yang menasehati itu juga salah menilai orang. Ya. Padahal orang itu baik sebenarnya di hadapan orang lain tuh ya. Di depan orang lain tuh baik. Ya. Bahkan dia menyentuh di hadapan orang lain tuh ya. Tapi ketika dinasehati oleh pasangannya beda. Ya. Ya mungkin juga orang yang menasehati juga harus introspeksi. Mungkin dia menasehatinya dengan cara apa gitu ya. Gitu. Dan kecuali kalau misalnya ada memang sudah sebaik-baiknya menasehati, kemudian ego tidak udah itu ya, chaos dan sebagainya, udah itu ya gitu. Nah ini memang kejadian itu masalah yang kecil saja ya. Udah berapa menit nih bahas yang gini aneh. Bahas satu hari saja dulu ya. Ya. Semua dikarenakan ego ya itu. Itu aja paling judulnya nanti. Terus juga nih Fatullah ya kejadian bukan hanya di masalah rumah tangga juga masalah yang berkaitan dengan ya di DKM juga kadang seperti itu ya. DKM juga terhadap ini dia punya ego juga DKM itu ya gitu. Ya makanya yang namanya pemimpin itu benar-benar emang kata psikolog sih susah dinasihatin. Ya memang karena tuh bisa jadi menurunkan derajat sebagai pemimpin ya. Mau dia anak muda kayak mau orang tua kayak gitu apalagi ya. Karena orang yang dinasihatin itu ya seolah-olah aduh, orang nu ngamimpin nah orang dinasihati karena orang nu nasihatkan teh nah, kan gitu. Ya kan gitu bahasana pasti dalam hatinya gitulah gitu. Menggerutu lah gitu. Kalau tidak bicara dengan lisannya ya bisa jadi dengan hatinya. Aduh niki ya gitu ya. Nah itu.
Nah Rasulullah itu kan cara menasihatinya ya dengan cara yang terbaik, dengan cara lembut ya. Maka dengan menggunakan tangan kanan, dia kata Nabi. Maka laki-laki itu jawab, saya tidak bisa. Maka beliau langsung ini, kau tidak bisa ya. Nah ini kata Nabi juga langsung, tiada yang menghalanginya kecuali kesombongan ya gitu. Ma manahu illa al-kibru ya gitu. Nah itu. Maka ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan sombong kecuali karena dia menganggap besar terhadap dirinya. Dan dia tidak menganggap besar dirinya kecuali karena mempunyai keyakinan bahwa dia memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan. Nah, nanti ada 7 sifat atau 7 sebab kesombongan ya. Nanti itu mah ya panjang itu kalau mau dijelaskan ya. Maka kesimpulannya dari pembahasan kita ya, itu kembali lagi pada diri kita. Kalau kita sebagai orang yang menasihati, menasihatilah dengan adil. Nasihati dengan adil. Dengan cara yang terbaik dan cara kelembutan ya gitu. Itu cara menasihati ya gitu. Ketika cara menasehatinya yang kekerasan dengan kasar atau dengan sorongot bahasa namanya, atau dengan cerewetan gitu, perempuan saja itu ya, walaupun kita mungkin ya kata kita ya itu bukan amarah ya, kita nggak bentak, nggak kasar sebenarnya ya. Tapi karena dia nilainya dengan perasaan, seolah-olah saja itu membentak gitu, padahal enggak gitu ya. Cuman itu kadang kurang rasa pemahamannya, kurang ilmunya, jadi ya itulah yang namanya perempuannya kurang akal tuh ya kan gitu. Kecuali emang kalau emang sih perempuannya itu ilmunya lebih gitu ya, ya mungkin bisa menundukkan perasaannya itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Tapi jarang itu ya. Jarang teman seberapa persen Pak. Jarang. Kajian jelungan ngaji oke dah angger. Angger Pak. Kajian no hafizah Quran oke dah angger Pak. Gitu ya gitu. Angger gitu. Makanya salah satu kuncinya itu emang bagaimana sifat empati gitu ya. Sifat empati ini yang kita sama-sama merasakan lah gitu. Kalaulah kita jadi si fulan, jadi ya kita merasakan seperti si fulana gitu ya gitu. Itu tapi bukan artinya tersabuh ya, bukan ya. bukan tersabu jadi bencong lain tuh ya lain. Maksudnya empati itu kan merasakan hal yang sama. Kalaulah seperti itu ya, ini tentu akan lebih bisa mengalah ya, jiwa kita lebih lapang gitu. Kemudian juga menyingkirkan rasa kesombongan itu ya, itu nanti ada itu ya, ada obatnya juga nanti kita bahas tuh ya. Makanya bagaimana ketika menyingkirkan rasa sombong itu, kembali mulai dari diri kita sendiri itu ya. Kita yang menasihati juga jangan dengan ego, apalagi ketika dinasihati juga jangan tonjolkan lebih egonya ya, walaupun memang tentu semua juga mempunyai wibawa ya gitu. Tapi ketika kita tundukkan dengan ilmu, maka insya Allah ya, tidak akan
terjadi lebih-lebih gitu ya, yang berbahaya gitu ya. Ya paling tentunya pasti ada saja bercecokan mah, perselisihan pasti ada saja ya selama hidup di dunia gitu ya gitu. Di sorga kayak mau berselisih mah kayak di sorga Pak. Cuman bagaimana kita menyikapinya gitu. Ya, itu aja dulu ya. Jadi itu paling untuk bahasan kita hari ini. Simpel saja dan jangan sampai tentunya keegoan itu apalagi ketika sampai membawa murka Allah padanya ya. Kalau peminkum, kalau fikum, insyaallah hari Selasa nanti kita lanjutkan lagi pelajaran fikih ya. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina wa fil Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.